dan ujian sekolah SMP YP Singkole tahun pelajaran 2019-2020 untuk melaporkan program-program panitia dalam rangka meraih sukses ujian nasional dan ujian sekolah, serta akan saya lanjutkan dengan pengumuman siswa yang memperoleh nilai tertinggi dari setiap mata pelajaran dan siswa yang memperoleh nilai rata-rata tinggi untuk semua mata pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk tahun pelajaran 2019-2020 ini, Indonesia secara umum mengalami wabah virus corona atau dikenal dengan istilah COVID-19 atau COVID-19. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membatalkan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, baik itu di jenjang SD maupun madrasah ibtidaiyah, jenjang SMP atau madrasah sanawiyah, jenjang SMA atau madrasah aliyah, serta SMK, dan juga sekolah-sekolah vokasi lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, dampak dari ketidakdilaksanakannya ujian nasional dan ujian sekolah tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ambil kebijakan bahwa nilai kelulusan siswa dari satuan pendidikan didasarkan atas perolehan nilai rata-rata rapor siswa dari semester 1 sampai semester 5. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, adapun program-program panitia ujian nasional dan ujian sekolah SMP YP Singkole pelajaran 2019-2020, kita lihat bersama-sama di slide adalah sebagai berikut. Yang pertama, Super Belajar 1 dan 2. Tujuan diadakannya Super Belajar 1 dan 2 ini adalah untuk memberikan materi-materi esensial kepada siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Super Belajar pertama ini adalah penambahan waktu belajar bagi siswa kelas 9 yang dilakukan pada setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 8.30 sampai pukul 11.30 yang dilaksanakan pada awal bulan September hingga bulan Desember tahun 2019. Untuk Super Belajar kedua, tujuannya sama dengan Super Belajar yang pertama, tetapi waktu pelaksanaannya dilakukan pada awal bulan Januari sampai menjelang pelaksanaan ujian nasional bulan April 2020. Untuk Super Belajar kedua, selain penambahan waktu belajar bagi siswa kelas 9 pada setiap hari Sabtu pagi, juga dilakukan penambahan waktu belajar bagi siswa pada setiap jam ekstrakurikuler dan jam ekstrakurikuler wajib, yakni ekskul pramuka, pada setiap hari Rabu dan Jumat sore hari sebelum siswa pulang ke rumahnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, adapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam Super Belajar 1 dan Super Belajar 2 itu adalah menyelesaikan materi kelas 9 dan
mengulangi materi kelas 7-8 untuk merefresh kembali materi-materi yang kemungkinan siswa sudah melupakannya. Kemudian Bapak Ibu guru juga memberikan materi-materi yang esensial dan latihan ujian soal-soal ujian nasional. Kemudian Bapak Ibu guru juga memberikan strategi atau trik menyelesaikan soal-soal bentuk soal pilihan ganda. Bapak Ibu guru juga memberikan strategi atau trik menghafal rumus-rumus atau kita biasa mengenalnya, waktu saya sekolah dulu dikenal dengan jembatan keledai, terkait dengan materi esensial dari ujian nasional tersebut. SMP Pesingkole juga telah membentuk wadah MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang dalam wadah itu diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran serumpun melakukan musyawarah atau diskusi, memetakan materi-materi esensial ujian nasional yang ada di silabus setiap mata pelajaran ujian nasional. Dan di dalam MGMP tersebut juga Bapak Ibu guru berdiskusi untuk membahas strategi pembagian materi dan soal siswa pada saat memberikan materi di jam super belajar, baik yang pertama maupun yang kedua. Program yang kedua, kelas motivasi. Tujuan diadakannya kelas motivasi ini adalah untuk meningkatkan semangat belajar dan mental siswa, serta mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar. Program yang ketiga, tryout berbasis komputer, serta program yang keempat, simulasi ujian nasional berbasis komputer. Kedua program ini bertujuan untuk membiasakan siswa menghadapi ujian nasional, termasuk membiasakan siswa dalam menyelesaikan soal-soal ujian nasional, melatih dan mengukur pencapaian kemampuan penguasaan materi, serta merupakan bahan feedback bagi Bapak Ibu guru dalam memberikan atau mengubah metode pembelajarannya di kelas maupun pada saat. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, adapun usaha yang dilakukan panitia ujian nasional dan ujian sekolah SMP PS Singkole untuk mencapai program-program sukses UN dan US tersebut bisa kita lihat dalam slide sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kelas homogen. Kelas homogen disusun berdasarkan perolehan nilai siswa setiap mengikuti tryout, dengan tujuan agar memberikan suasana belajar yang baru kepada siswa. Dan diharapkan dengan teman-teman yang baru dalam satu kelompok belajar memungkinkan terciptanya suasana komunikatif, keakraban, semangat saling membantu dalam belajar, dan semangat untuk mau maju dan sukses bersama. Usaha yang ketiga adalah kelas motivasi. Kelas motivasi ini diisi dengan sharing antara para alumni SMP YPS Singkole dengan adik-adik siswa kelas 9. Alumni yang dihadirkan adalah mereka-mereka yang telah sukses dalam pekerjaannya. Ada yang berprofesi sebagai dokter, ada juga yang berprofesi sebagai karyawan di PT Pale. Bapak Ibu yang saya hormati dan sekalian saya banggakan, sharing dalam kelas motivasi ini
dilakukan dalam suasana santai dan penuh keakraban antara kakak-kakak alumni dengan adik-adiknya. Dan pada kesempatan sharing tersebut, para alumni secara bergantian menceritakan pengalamannya, bagaimana dulu mereka berjuang, belajar bersama teman-temannya, saling membantu, dan saling menyemangati. Ya, meskipun sekali-kali dalam diskusi sharing tersebut, mereka juga menceritakan kejahilannya semasa menjadi siswa di SMP Pesingkole. Alumni pada kesempatan itu juga menitipkan pesan dan nasihat kepada adik-adiknya, bagaimana strategi untuk bisa mencapai suksesan seperti yang telah mereka raih saat ini. Dengan harapan agar semua pesan dan pengalaman dari kakak-kakak alumni tersebut, adik-adiknya bisa jadikan motivasi diri, belajar dengan tekun, dan berusaha meraih prestasi. Olehnya itu, pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili panitia dan manajemen sekolah mengucapkan terima kasih kepada para alumni yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman kepada adik-adik siswa SMP Pesingkole. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua waktu, pengalaman, dan ilmu yang dibagikan. Dan semoga semua petua dan pengalamannya yang diberikan itu dapat dijadikan bekal bagi adik-adik siswa kelas 9 untuk bersemangat dan tetap tekun belajar, serta senantiasa memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, orang tua, sekolah, dan masyarakat secara luas, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di samping program-program dan usaha yang direncanakan oleh panitia tersebut, tentu masih ada beberapa catatan atau hambatan dari pelaksanaan program-program dan usaha tersebut. Seperti yang kita lihat pada slide, ada beberapa catatan di sini yang bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama, masih ada beberapa siswa yang perlu meningkatkan disiplin dan inisiatif untuk belajar. Ada, menurut catatan panitia, ada siswa yang tidak hadir pada saat kegiatan super belajar dengan berbagai alasan. Ada yang lambat datang, ada yang lambat datang karena terlambat bangun, ada yang lambat datang karena tidak ada mengantar, bahkan ada yang tidak ikut serta dalam program super belajar tanpa ada keterangan. Ada juga orang tua yang mengajak atau bersama-sama dengan anak-anak mengikuti acara keluarga. Semua ketidakhadiran siswa tersebut tentu berpengaruh pada tahap pencapaian penguasaan materi pada siswa sekalian, dan di ujungnya itu bisa mempengaruhi perolehan nilai yang dicapai pada saat melakukan tryout. Bapak Ibu yang saya hormati dan anakku yang saya banggakan, hambatan yang kedua, pada saat siswa mengerjakan soal, ada beberapa siswa cenderung langsung menjawab soal sebelum membaca dan memahami redaksi soal dengan baik, sehingga siswa salah dalam menjawab soal dan tentunya juga akan mengurangi perolehan nilainya. Catatan atau hambatan berikutnya, ada beberapa siswa yang perlu meningkatkan strategi penyelesaian soal. Dari pengamatan panitia, beberapa siswa pada saat menyelesaikan soal tryout menggunakan strategi cap, cip, cup, dor dengan menggunakan biji-biji kancing bajunya dalam menjawab soal. Ada juga yang menurut pengamatan panitia kurang mempersiapkan diri menghadapi tryout maupun simulasi. Berikutnya, catatan dari panitia, ada beberapa siswa pada saat mengerjakan soal terkesan ingin cepat-cepat menyelesaikan soal, sehingga tanpa melakukan
pengen ulang dari awal langsung dikumpulkan soalnya. Dan hamba terakhir seperti semua ketahui bahwa hingga saat ini pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, terkhusus wilayah Sorowako dan sekitarnya. Kita sama-sama ketahui dan saya informasikan di sini bahwa untuk guru-guru dan siswa SMP Pesingkole di awal bulan Maret untuk para guru melakukan home office dan siswa melakukan home learning, sehingga ada beberapa program-program dan usaha panitia tidak bisa terlaksana dengan baik, misalnya melakukan motivasi pertemuan yang para alumni yang kedua dan juga melakukan tryout yang berikutnya. Semua program-program dan usaha panitia tersebut dilakukan dengan prinsip kerja terencana, terorganisir, dan fokus pada tujuan, serta dengan moto yang selalu kami gaungkan kepada anak-anak kami ketika mereka menyelesaikan soal tryout. Ini prestasi penting, jujur yang utama. Demikianlah laporan pertanggungjawaban panitia ujian nasional ujian sekolah SMP Pesingkole tahun pelajaran 2019-2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua aktivitas kita. Laporan pertanggungjawaban panitia ini juga diharapkan sebagai dasar bagi teman-teman kami, guru SLGPS, untuk merancang program ujian sekolah untuk tahun-tahun berikutnya agar menjadi lebih baik, insya Allah. Atas nama sekolah dan guru mata pelajaran SMP Pesingkole, memohon maaf yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sekiranya dalam pelaksanaan program-program panitia tersebut terdapat kata dan perilaku yang kurang berkenan. Dan secara pribadi, atas nama manajemen sekolah, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada seluruh panitia ujian nasional tahun pelajaran 2019-2020 dan seluruh guru-guru SMP Pesingkole atas kerjasama dan dedikasinya. Semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada stakeholder kita. Amin, insya Allah. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan pengumuman perolehan nilai tertinggi setiap mata pelajaran dari pelaksanaan ujian sekolah. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian yang saya hormati, sekedar informasi bahwa nilai tertinggi dari ujian sekolah ini diambil dari rata-rata perolehan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, ini kesempatan ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita dan para orang tua. Baik, saya mulai dari yang pertama, mata pelajaran agama Islam. Mata pelajaran agama Islam dengan perolehan nilai tertinggi 95 diraih oleh Audi Al-Atiyah Mulyadi. Oh, maaf, kurang jelas. Dengan nilai tertinggi 95. Berikutnya masih agama Islam. Ada dua orang ini agama Islam tertinggi dengan nilai yang sama tentu. Atas nama next, sengaja ini panitia supaya takdikduknya anak-anak semakin besar. Berikutnya Pak Max. Berikutnya adalah Andi Sahnur. Alhamdulillah dengan perolehan nilai 95. Saya tidak sempat membaca, tidak bisa melihat, maaf Bapak Ibu, nama orang tua siswa tidak jelas. Berikutnya untuk mata pelajaran agama Hindu dengan perolehan nilai 94 diraih oleh Gita Risma Dewi. Nah, ini salah satunya ini agama Hindu. Berikutnya mata pelajaran agama Katolik dengan perolehan nilai 91 diraih oleh siswa
atas nama Nadia Cindy Glory. Berikutnya, mata pelajaran agama dengan perolehan nilai 92 diraih oleh siswa atas nama Audrey Ambon. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan perolehan nilai tertinggi 95 diperoleh atas nama Gemalita Mariolin. Oh, maaf kalau salah pengucapan nama. Berikutnya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, ini ada 3 orang. Kita dengar sama-sama Bapak Ibu dan anak sekalian. Dengan perolehan nilai tertinggi 91 diraih oleh Stefani Ayuni. Ya, maaf, tidak jelas. Berikutnya, masih mata pelajaran bahasa Indonesia dengan perolehan nilai tertinggi 91 diraih oleh atas nama Lara Pinkan Widyasari Putri. Berikutnya, masih mata pelajaran bahasa Indonesia atas nama Andi Sahwanur Indah Dahlan. Tapi sudah 2 kali nih Andi Sahwa. Alhamdulillah. Berikutnya, untuk mata pelajaran matematika dengan perolehan nilai 95 diraih oleh siswa bernama Winnie Anggaini. Ini kita pakai bicara nanti. Berikutnya, pelajaran ilmu pengetahuan dengan perolehan nilai diraih oleh siswa atas nama Muti Hasan. Berikutnya, pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan perolehan nilai 90 diraih oleh Agus Tahmanur Indah Dahlan. Alhamdulillah. Berikutnya, Sekarang saya tidak ada. mata pelajaran Mana saya? bahasa Inggris yang tertinggi 90 diraih atas nama Ratia Octavia Batara. Berikutnya, mata pelajaran selanjutnya lingkaran jaringan. Kita tunggu sama-sama Bapak Ibu sambil doa. Semoga ada anak-anak kita yang ditampilkan fotonya. Untuk mata pelajaran seni budaya dengan nilai tertinggi 97 diraih oleh nama Ririn Saprina Kadang. Berikutnya, untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan perolehan nilai tertinggi 91 diraih oleh siswa atas nama Muhammad Al-Fajar Muismianto. Dan mata pelajaran terakhir, mata pelajaran kita tunggu bersama-sama siapakah gerangan yang meraih nilai tertinggi untuk mata pelajaran prakarya. Lingkaran jaringan. Wah, baik, sudah muncul mata
pelajaran prakarya dengan perolehan nilai tertinggi 92 diraih oleh siswa atas nama Winnie Putri Anggraini. Dan dari semua mata pelajaran tersebut yang memperoleh rata-rata nilai dengan perolehan nilai sama-sama siapa yang terbaik dari yang terbaik 91,38 diraih oleh siswa atas nama Winnie Putri Anggraini. Selamat untuk ini adalah the best untuk seluruh mata pelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang saya banggakan bahwa nilai rata-rata ujian sekolah diambil dari rata-rata rapor siswa dari semester 1 sampai semester 5-nya. Saya ucapkan selamat kepada siswa dan kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang anaknya berhasil pada kesempatan ini berhasil mengukir prestasi, memperoleh nilai tertinggi. Saya secara pribadi menitip pesan untuk semua siswa yang berhasil memperoleh nilai tertinggi agar tidak cepat berbangga diri dan jadikan keberhasilannya itu sebagai patokan untuk lebih berprestasi lagi di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dan bagi siswa yang belum berhasil, diharapkan kita tetap belajar lebih giat, lebih tekun lagi ke depan, karena kegagalan itu sesungguhnya adalah keberhasilan yang tertunda. Demikian laporan pertanggungjawaban panitia ujian nasional ujian sekolah SMP Pesingkole tahun pelajaran 2019-2020 sekaligus pengumuman perolehan nilai tertinggi setiap mata pelajaran dan rata-rata nilai tertinggi semua mata pelajaran. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Demikian pengumuman hasil sekolah SMP YPS Singkolet pelajaran 2019-2020. Terima kasih kepada Bapak Haji Kamal Jabar yang telah membacakan hasilnya. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Kabupaten Bogor Timur pada Bapak Dr. Andes Haji Labuse, disilakan. Coba di tes gimana sana? Tes. Iya, suara sudah masuk Pak Haji. Hanya gambar yang belum tampil. Suara masuk, gambar yang belum tampil Pak Haji. Coba diaktifkan tombol gambar tak tampil. Gambar tak tampil. Diaktifkan logo kamera di roomnya Pak. Aktifkan logo kamera di mana? Sudah, di sini sudah aktif dua-dua. Ini sudah aktif, tapi dia ini jadi kita pakai dua. Jadi harus muncul gambar satu Suara sudah ya? Suara sudah Pak Haji. Oke, tidak masalah kalau mau sudah Pak Haji. Iya. Ya, suara saja ya. Iya Pak Haji. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua dan para pengurus Yayasan Pendidikan Surwako, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Sekolah Umum Pak Haji Muhammad Tamrin, mudah-mudahan berkenan hadir. Yang saya hormati teman-teman para pendidik keluarga besar SMA SMP YPS Singkole, para orang tua murid yang sempat hadir,
anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada petang yang baik ini kita masih diberikan kesehatan dan petang yang baik. Sama-sama Rahim kira ada dan kita ketemu face to face sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pada acara sama. Tentu semua harap pun dengan kondisi seperti ini tetap kurangi makna nilai di atasnya dan kepada kita semua. Orang tua, para anak-anakku yang dinyatakan tamat dari SMP YPS Singkole tahun pelajaran 2020-2021, 2019-2020. Tentu kita bahagia, saya turut berbahagia. Karena memang salah satu momen yang membahagiakan kita semua, terutama orang tua, adalah pada saat menyaksikan anak kita menamatkan suatu jenjang pendidikan. Baik itu TK, SD, SMP, kita bisa menyaksikan anak kita menamatkan pendidikan di salah satu jenjang, yaitu di SMP. Kalau sekarang ini baru setengah perjalanan anak-anakku. Setelah belajar 6 tahun, di SMP 3 tahun, insyaallah saya mendoakan mudah-mudahan lebih sukses lagi ke depan. Di SMA 3 tahun, tambah perguruan tinggi kurang lebih 5 tahun, ya, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, para hadirin yang saya hormati, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, saya menyampaikan permohonan maaf karena ada situasi yang kurang memungkinkan sehingga visual saya mungkin tidak bisa kita saksikan. Ini persoalan IT atau jaringan mungkin yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar. Ya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini di seluruh Indonesia, di jenjang SMP, kita lakukan penamatan atau pengumuman kelulusan. Tadi telah disampaikan Ketua Panitia bahwa ada situasi yang membedakan pelaksanaan ujian nasional tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya kondisi pelaksanaan ujian nasional maupun ujian sekolah dilakukan di sekolah, sehingga semuanya melakukan secara online dalam jaringan antara guru dengan murid, antara sekolah dengan orang tua, semua bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, kita patut syukur. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku sekalian. Tadi sudah disampaikan pengumuman, ada yang terbaik pada mata pelajaran tertentu. Itu semua adalah indikator-indikator keberhasilan. Tetapi bukan berarti kita harus berpuas diri dengan adanya hasil-hasil yang telah kita capai. Itu adalah indikator-indikator sementara yang justru harus kita tindak lanjuti pada jenjang-jenjang atau pada masa yang akan datang. Tentu kita semua harus atau berusaha untuk lebih baik daripada yang kemarin. Saya mengajak kepada diri saya, kepada orang tua, para teman-teman guru, bahwa anak kita yang tamat di SMP pada hari ini adalah mereka yang akan mengurusi kita pada masa yang akan datang. Mereka yang akan mengurusi negara ini. Mereka akan mengurusi daerah ini. Ada yang mungkin bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja di politik, ada yang sebagai pengusaha dan seterusnya. Yang jelas bahwa yang akan mengurusi kita pada masa-masa yang akan datang adalah mereka-mereka ini. Maka kewajiban kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai masyarakat, adalah mempersiapkan mereka dengan baik. Mereka harus lebih baik dibandingkan dengan kita. Karena tantangan pada masa yang akan datang tentu tidak sama dengan tantangan yang ada pada saat ini. Kita didik mereka sesuai dengan tantangannya. Insyaallah pada tahun 2030-2035 di Indonesia ini khususnya akan terjadi bonus demografi. Ini angkatan kerja kita jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bukan angkatan kerja, yang berumur 25 ke atas sampai 60 tahun itu jauh lebih besar. Olehnya itu perlu kita persiapkan mereka sehingga mereka bisa
berkontribusi positif dalam rangka mempersiapkan, membangun negara ini, membangun daerah ini, membangun sumber daya manusia. Anak-anak kita inilah yang tamat pada hari ini, yang kita tamatkan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, Anda harus terus berjuang, Anda harus terus semangat untuk mempersiapkan diri. Tentu didorong oleh orang tua, dibackup oleh orang tua, dibimbing oleh Bapak Ibu Guru. Jangan putus silaturahim antara Bapak Ibu Guru yang ada di YPS, yang pernah mendidik kita, yang pernah mengajar kita. Karena kolaborasi di antara kita semua tentu sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan segalanya yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Bapak Bos sekalian yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyampaikan apresiasi, penghargaan kepada YPS, kepada seluruh masyarakat atas kerjasama dan kolaborasi kita selama ini dalam rangka mendidik, mencerdaskan, mempersiapkan anak kita. Karena semua ini tidak mungkin hanya pemerintah yang melakukan, tidak mungkin hanya dinas pendidikan yang memikirkan dan melakukan mendidik, mempersiapkan atau mengajar anak kita. Sekali lagi terima kasih kepada YPS yang telah bekerja sama membantu pemerintah mempersiapkan anak kita, mempersiapkan generasi muda kita, karena mereka adalah harapan masa depan kita semua. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan terutama kepada para orang tua dan kepada kita semua untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Dan sudah banyak yang mempertanyakan tentang hari sekolah. Sama-sama kita pahami bahwa berdasarkan dengan kalender pendidikan nasional, tahun ajaran baru 2020-2021 itu akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Sekali lagi tanggal 13 Juli bulan 7 2020. Apakah sudah masuk sekolah pada hari itu tergantung dari perkembangan COVID-19. Dan harus ada rekomendasi dari gugus tugas yang akan mempelajari, akan melihat secara komprehensif tentang kesiapan sekolah kita di seluruh Kabupaten Luwu Timur ini pada tanggal 13. Namun demikian, sudah ada beberapa skenario yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini dinas pendidikan yang perlu kita pahami bersama. Bahwa kurang lebih 10 hari sebelum tanggal 13 pada hari sekolah, apakah kita masuk sekolah atau tidak tanggal 13 itu, yang jelas bahwa 10 hari sebelum tanggal 13 maka seluruh sekolah di Kabupaten Luwu Timur akan difogging secara serempak, secara masif. Dan seterusnya pada kurang lebih 2 atau 3 hari sebelum tanggal 13 semua sekolah akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Jadi semua sarana prasarana sekolah akan disterilisasi. Siapa tahu ada kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memungkinkan kita masuk sekolah pada tanggal 13. Selanjutnya, tentu YPS juga terlibat di sini atau kita harapkan juga seperti itu. Pada saat sekolah, minimal 2 kali dalam sepekan kita melakukan penyemprotan disinfektan di semua sarana dan prasarana sekolah kita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 skenario yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka menyambut atau menghadapi tahun pelajaran baru. Yang pertama, seandainya COVID-19 ini belum selesai pada masa yang pada waktu yang singkat, maka kemungkinan besar belajar di rumah bagi siswa akan terus berlanjut. Oleh itu kita persiapkan teman-teman kepala sekolah, para guru persiapkan untuk menghadapi ini. Yang kemudian yang kedua, bisa juga mulai tanggal 13 kita akan masuk sekolah secara terbatas. Artinya 50% maksimal dari kapasitas. Sehingga kita juga mempersiapkan kalau dalam satu rombel itu dalam satu kelas kapasitasnya 32, sehingga kemungkinan yang kita lakukan adalah 2 shift. Itu 16 orang. Tetapi jam pelajarannya juga kita persiapkan dibagi 2. Itu 50% dilakukan di sekolah, 50% dilakukan di rumah. Dan terakhir, ya ini yang kita harapkan mudah-mudahan semua berjalan normal, sehingga kita bisa kembali ke sekolah secara total, belajar, mengajar sebagaimana mestinya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi selamat kepada SMP YPS yang telah melakukan penamatan
kepada seluruh wali murid saya sampaikan selamat, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita bisa didorong, bisa didampingi, bisa masuk ke sekolah manapun. Tadi saya dengar laporan bahwa ada sebagian anak kita yang mungkin tidak lanjut ke SMA IPS, tapi mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih kepada kita semua atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Andes Haji Labuse selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah laporan dan pengumuman siswa berprestasi serta Coba dicek ke sana. IPS tahun 2019-2020 pada Bapak Ustaz Hikmat. Disilakan untuk membacakan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Bapak Dr. Andes Haji Ardias Bara MM. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Bapak Dr. Andes Haji Labuse, yang alhamdulillah siang hari ini, sore hari ini bersama dengan kita. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Sorowako, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Tamrin MM. Yang saya hormati Kepala Pemerintahan Kecamatan Nuha yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP Negeri yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya banggakan dan saya muliakan Ibu Ketua PTFA SMP IPS Singkole. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala SMP IPS Singkole, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP IPS Singkole, Bapak Ibu Guru, pegawai dan keluarga besar SMP IPS Singkole. Yang saya muliakan dan saya banggakan orang tua siswa kelas 9, anakku siswa SMP IPS kelas 9 yang saya banggakan serta hadirin undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama kami mengajak kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga di tengah pandemi COVID-19 saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang luar biasa besar yang harus kita syukuri bersama. Sehingga alhamdulillah kita dapat melakukan pengamatan secara full hari ini, sore hari ini dari rumah masing-masing. Hal ini sebagai upaya kita bersama mentaati anjuran pemerintah dan juga perusahaan PT Vale Indonesia dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Sorowako. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan, adanya penyebaran COVID-19 mengakibatkan suasana yang berbeda dalam kegiatan pengumuman siswa berprestasi kalian tahun ini. Kalian berada di rumah bersama dengan orang tua, tapi pada saat yang sama kita bisa melihat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ida Bagus Darmantika dan 1-2 orang guru kalian berada di sekolah dalam memberikan dukungan kepada kalian
dalam pengamatan yang kita lakukan sore hari ini. Bapak Ibu guru yang lain tetap berada di rumah masing-masing. Kita dipertemukan Bapak Ibu anak-anakku semuanya oleh hubungan online yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Insya Allah, saya yakin kalian yang akan ditamatkan hari ini adalah lulusan-lulusan yang akan hidup di zaman baru yang sejak awal dituntut untuk bisa berprestasi dan dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya yang diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua orang tua siswa yang telah meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan dan urusan keluarga untuk mendampingi dan memberikan dukungan kepada anak-anak kita di rumah pada acara penamatan siswa SMP Pesingkole tahun pelajaran 2019-2020 yang cukup bersejarah ini. Izinkan pula saya Bapak Ibu dan anakku semuanya mewakili teman-teman panitia seleksi siswa berprestasi yang tahun ini alhamdulillah diketuai oleh Bapak yang kami hormati Bapak Jeffrey Tumakaka dan Sekretaris Ibu Nurmawati untuk mengumumkan hasil seleksi siswa berprestasi SMP Pesingkole 2019-2020 dan juga mewakili pegawai perpustakaan yang kami hormati Ibu Syamsinar untuk memberikan penghargaan kepada anggota perpustakaan yang paling aktif mengunjungi perpustakaan, membaca di perpustakaan, meminjam buku di perpustakaan dan berkontribusi langsung perpustakaan SMP YPS Singkole. Adapun tujuan pemilihan siswa berprestasi ini Bapak Ibu dan pemberian penghargaan adalah untuk memotivasi anak-anak kita agar terus berprestasi dan bersaing secara sehat dan menorehkan prestasinya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sekedar informasi Bapak Ibu, anak-anakku semua, bahwa tahapan seleksi siswa berprestasi tahun ini agak beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena semua dilakukan secara online. Jadi yang pertama, wali kelas memberikan rekomendasi kepada calon siswa berprestasi untuk melakukan atau mengikuti seleksi kepada panitia. Setelah mereka mendapatkan rekomendasi, maka calon peserta atau calon siswa berprestasi mengumpulkan berkas-berkas sebagai persyaratan kepada panitia. Semua dilakukan secara online. Mulai dari nilai rapot semester 5, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, hasil karya ITEK, bukti-bukti juara pada lomba-lomba yang pernah mereka ikuti, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional. Dari berkas-berkas itu, Bapak Ibu, alhamdulillah terpilih 3 besar dari masing-masing kategori, 3 untuk kategori akademik dan 3 untuk kategori non-akademik. Untuk selanjutnya mengikuti wawancara secara online. Hasilnya, alhamdulillah terpilih 3 orang siswa berprestasi untuk masing-masing kategori. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, hari ini total siswa yang akan ditamatkan 185 siswa kelas 9. Ada 23 siswa yang alhamdulillah mengikuti kegiatan atau seleksi siswa berprestasi. Dan hasilnya saya akan umumkan pada kesempatan ini. Seperti yang ditampilkan pada slide oleh Bapak Max Jam. Saya akan langsung umumkan Bapak Ibu untuk siswa berprestasi kategori akademik. Peringkat ketiga diraih oleh siswa kelas 9B atas nama Trimuti Utami Hasan, anak dari Bapak Hasan dan Hasan Said dan Ibu Rahmawati. Peringkat kedua diduduki atau diraih oleh Ananda
Winnie Putri Anggraini, kelas 9 Delta, anak dari Bapak Musyairi dan Ibu Bese Harisa. Dan peringkat pertama diraih oleh siswa atas nama Aziza Ainul Mujahidah Amri, kelas 9A, anak dari Bapak Amri Said dan Ibu Ikram. Selanjutnya Bapak Ibu anak-anakku yang saya banggakan, siswa berprestasi kategori non-akademik. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Aziza Azza Romadani, kelas 9E, anak dari Bapak Marsuki Salang dan Ibu Citrawati. Peringkat kedua diduduki oleh Ananda Muhammad Aflahal Mukmin, kelas 9C, anak dari Bapak Miftahuddin Hadilang dan Ibu Nasra. Dan peringkat pertama kategori non-akademik diraih oleh Ananda Audrey Anggun Palisungan, kelas 9B, anak dari Bapak Heriwanto Dumamanda dan Ibu Sarah Ampu Lembang. Demikian Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya banggakan, siswa berprestasi untuk kategori akademik dan non-akademik. Selamat buat anak-anakku yang sudah meraih peringkat pada sore hari ini, dan semoga menjadi motivasi buat anak-anakku semua yang belum sempat meraih peringkat pada sore hari ini. Selanjutnya, anggota perpustakaan teraktif selama tahun pelajaran 2019-2020. Peringkat ketiga, Bapak Ibu, untuk anggota perpustakaan teraktif, ini ada data di pegawai perpustakaan, seberapa sering dia ke perpustakaan, seberapa sering dia meminjam buku perpustakaan, dan seberapa sering dia memberikan kontribusi untuk pengembangan perpustakaan. Peringkat ketiga, ini diraih oleh atau didapatkan oleh Ananda Audi Alfia Mulyadi, kelas 9C, anak dari Bapak Mulyadi Hamdan dan Ibu Wiwin Almia. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Tri Muti Utami Hasan, kelas 9B, anak dari Bapak Hasan Said dan Ibu Rahmawati. Dan peringkat pertama yang teraktif diraih oleh Ananda Andre William Aserto, kelas 9B, anak dari Bapak Agus Yonatan Aserto dan Ibu Rosalin Pasasang. Demikianlah Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya banggakan, pengumuman siswa berprestasi dan pengumuman anggota perpustakaan teraktif SMP YPS Singkole tahun 2019-2020. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk semua anak-anakku yang sudah mendapatkan penghargaan hari ini. Semoga dapat dipertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang dan menjadi motivasi bagi yang lain untuk mengukir prestasi di tingkat sekolah berikutnya. Terakhir Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan panitia Sispres dan pegawai perpustakaan atas kerja maksimalnya sehingga seleksi ini berjalan dengan lancar. Begitu pula apresiasi yang sebesar-besarnya spesial untuk pengurus PTFA SMP PS Singkole, Ibu Nuris Kadir, sebagai perwakilan seluruh orang tua siswa yang sudah menyediakan hadiah untuk kegiatan atau untuk seleksi siswa berprestasi, dan juga untuk siswa-siswa kita meraih nilai tertinggi ujian sekolah. Alhamdulillah, hadiah ini berupa perlengkapan dan uang tunai yang langsung disponsori oleh PTFA SMP PS Singkole sebagai perwakilan dari seluruh orang tua siswa yang ada di SMP. Semoga berkah Bapak Ibu buat semua orang tua siswa dan juga berkah buat anak-anak kita semuanya. Sekedar informasi, hadiah dapat diambil oleh anakku semuanya mulai hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dengan menghubungi panitia Sispres. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Demikian dukungan siswa berprestasi dan penghargaan kepada anggota Perpus teraktif SMP YP Singkole tahun pelajaran 2019-2020. Terima kasih kepada Bapak Sikit Manajer. Acara berikutnya penamatan dan pengumuman kelulusan siswa SMP YPS Singkole oleh Kepala SMP YPS Singkole. Disilakan kepada Bapak Ida Bagus Darmatika. Baik, terima kasih. Tadi baik, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Luhut Timur Bapak Dr. Andes Haji LABC, yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Luhut Timur Bapak Dr. Andes Haji Abias Barah MM, Ketua YPS beserta pengurus, para direktur di lingkungan Yayasan Pendidikan Sorowako, kemudian rekan-rekan guru dan admin SMP YPS Singkole, Bapak Ibu para kepala sekolah Seskom YPS, Ibu Ketua dan pengurus PTK SMP YPS Singkole, Bapak Ibu para kepala sekolah negeri di lingkungan Nuha, Wasponda dan Kouti, yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua siswa, serta anak-anakku yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya maka kita dapat hadir secara virtual dalam acara penamatan dan pengumuman kelulusan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 SMP YPS Singkole. Dalam suasana pandemi COVID ini, saya mengajak kita semua untuk bersujud kepada Tuhan, memohon keselamatan, kesehatan, serta tuntunan agar kita dibebaskan dari musibah COVID-19. Tentunya dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun PT PALE dan yayasan. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru pegawai SMP YPS Singkole sebagai panitia penamatan tahun ini yang telah menyiapkan acara ini dengan baik, penuh hikmat, yang acaranya dikemas sangat berbeda dengan acara sejenis tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya wabah COVID-19. Acara penamatan ini adalah acara yang memberikan penghargaan bagi siswa, para orang tua siswa, dan para pendidik bahwa hari ini siswa kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 akan tamat belajar di SMP YPS Singkole. Anak-anak akan tamat belajar untuk yang ketiga kalinya setelah tamat dari TK dan SD. Ini ibarat membaca buku. Buku perjalanan hidup ini berseri, dan seri berikutnya adalah menanti anak-anak, yaitu buku jilid keempat sekolah di SMA. Tamat dari satuan pendidikan SMP YPS Singkole belum tentu lulus dari satuan pendidikan SMP YPS Singkole, karena syarat kelulusan harus memenuhi beberapa persyaratan: menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap minimal baik, dan memperoleh nilai kelulusan yang diambil dari rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, 5 minimal 70, dan nilai setiap mata pelajaran minimal 55. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, 3 tahun putra putri Bapak Ibu berada di SMP YPS Singkole. Dalam pendampingan belajar bersama kami, Bapak Ibu orang tua menaruh harapan besar agar putra putrinya dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan potensi mereka. Kami berharap pengalaman yang diperoleh selama kurun waktu 3 tahun di SMP YPS Singkole ini dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks di masa kini dan yang akan datang. Terlebih lagi dalam suasana pandemi COVID-19 yang memaksa untuk melakukan inovasi yang berbeda dari sebelumnya, inovasi yang kreatif, inovasi yang didukung oleh penuh semangat dan pantang menyerah agar bisa berkompetisi baik dalam kondisi COVID-19 maupun pada saat masuki new normal yang sedang disiapkan skenario dan langkah yang tepat agar warga sekolah terhindar dari wabah COVID-19 ini.
Dalam proses pembelajaran dan interaksi tersebut, anak pastilah mengalami suka dan duka, senang dan kesal, berhasil atau gagal, dan sebagainya. Ini semua adalah bagian dari proses belajar dan berkembang, proses anak-anak mencari jati dirinya. Anak-anak perlu mendapat pengalaman positif dalam hidupnya, baik untuk sukses dan belajar mengalami kegagalan, agar mereka semakin siap untuk nantinya menggantikan peran orang tua, menggantikan guru dan masyarakat sebagai generasi penerus yang akan memimpin negeri ini. Salah satu peluang baik yang kami hadapi selama 3 tahun anak-anak di SMP IPS adalah bagaimana trik mengembangkan karakter siswa. Pada usia 13-16 tahun inilah menurut kami usia yang penuh peluang untuk mendidik anak-anak agar bisa sukses di masa yang akan datang. Tugas kami secara formal sebagai pelayan pendidikan bagi siswa kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 di SMP sekolah ini telah berakhir. Namun, secara informal, tugas sebagai pelayan pendidikan tidak pernah berhenti. Untuk itu, tugas selanjutnya, memasuki episode berikutnya, saya serahkan kepada Bapak dan Ibu, orang tua siswa. Semoga anak-anak semakin berkualitas, semakin berkarakter baik, dan semakin sukses di sekolah berikutnya. Kami berharap dan berdoa, semoga anak-anak semakin sukses di masa studi selanjutnya, baik itu di SMA maupun di sekolah kejuruan, berdasarkan minat anak-anak kita. Selama kurun waktu hingga tahun 2019, Bapak Ibu sekalian, SMP IPS telah mengukir banyak prestasi, baik itu lomba di bidang akademik maupun lomba non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Hal ini semua dapat diwujudkan karena adanya kerja keras para guru dalam pembinaan dan pendampingan dan kerjasama kita semua. Mari kita pertahankan dan bahkan kita mesti tingkatkan prestasi seperti itu di masa yang akan datang. Prestasi sekolah secara internal yang juga tidak kalah penting adalah prestasi dalam membina perilaku siswa. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sistem pendidikan sekarang bergeser begitu cepat dari zaman now ke pendidikan era revolusi industri 4.0, bahkan sudah mulai pindah ke 5.0. Dan 3 bulan terakhir ini, lebih dari 80% segala sektor menggunakan teknologi digital untuk melakukan aktivitas. Mari kita dampingi anak-anak untuk mengambil peluang-peluang yang ada, menyiapkan anak-anak untuk menghadapi perubahan besar di masa yang akan datang. Kepada anak-anak sekalian, perjalanan hidup masihlah panjang. Hari ini adalah hari akhir dari episode kedua atau ketiga dalam menjalani kehidupan kalian. Pendidikan di bangku SMP adalah sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. Semoga kalian dapat meraih kita. Semoga sukses. Dan saya berpikir untuk sukses ini, jangan lupa melakukan ke SMP di adik-adik kelas kalian. Anak-anakku sekalian, kalian bahwa di luar sana ternyata masih banyak seperti kebutuhan pakaian sekolah, buku-buku, pakaian sekolah kadang tidak digunakan. Kepada Bapak Ibu orang tua siswa, pengurus PTFA, terima kasih atas kepercayaan mendidik putra putri Bapak ini. Terima kasih atas kerjasama dan pendidikan yang berkualitas bagi anak. Kami sadar pelayanan pendidikan formal di SMP IPS masih Bapak Ibu orang tua. Dengan kerendahan hati kami dan Edwin mohon maaf jika dalam pelayanan pendidikan formal tersebut masih kekurangan-kekurangan. Dengan harapan di kemudian hari kami dapat meningkatkan Bapak Ibu guru dan pegawai SMP IPS dalam menjalankan kuliah ini.
selain kesejahteraan dan kepada Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pendidikan, Diradum, dan rekan-rekan sejawat dan para donatur serta pendidikan yang tidak bisa hubungan dan baik secara moral maupun materi. Pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di SMP YPS. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, 5 Juni 2020, saya siswa kelas 9 SMP YPS Singkole tamat dari Satuan Pendidikan SMP dengan ditandai pengalungan medali kepada siswa asing, lanjutkan dengan penyerahan buku alumni. Setelah itu baru saya akan umumkan kelulusan. Jadi saya mohon dengan hormat Bapak Ibu, orang tua murid, orang tua siswa di rumah masing-masing untuk mengalungkan medali yang telah disiapkan oleh panitia. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak bahwa sebentar setelah pengumuman berharap mensyukuri dengan melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Khususnya ingat Bapak Ibu sekalian, kami berharap kepada anak-anak untuk tidak melakukan konvoi jalan raya setelah dibacakan pengumuman pendidikan sebentar. Keputusan Kepala DPR oleh 421.3/600/SMP YPS _4/2020 tentang kelulusan peserta didik kelas 9 SMP YPS Simbol Jalan 2019-2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMP YPS Singkole menimbang bahwa peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 sudah menyelesaikan seluruh program pelajaran selama 3 tahun pada satuan pendidik, bahwa kelulusan sekolah menengah pertama sederajat baik rapor 5 semester terakhir berdasarkan surat Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pendidikan dalam masa darurat penyebaran 19, bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 pandang perlu menetapkan surat keputusan. Mengingat tahun 2003 sistem Indonesia nomor 19 tahun 2000
Pendidikan Nasional dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tentang standar pendidikan. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1 PSP 11/2019 tentang prosedur ujian nasional tahun 2019. Surat Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan darurat penyebaran COVID-19. 7. Dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020. 8. YPS tahun 2017-2021. 9. EKTS tahun pelajaran 2019-2020 memperhatikan syarat kelulusan dari Satuan Pendidikan SMP YPS Singgole tahun pelajaran 2019-2020. 2. Hasil keputusan rapat Dewan Guru SMP YPS Singgole tanggal 27 April 2020 memutuskan menetapkan pertama peserta didik kelas 9 SMP YPS tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini dinyatakan lulus pendidikan SMP YPS Singgole. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perbaikan sebagaimana mestinya. Berlaku pada tanggal 27 April 2020 kepala lampiran 1 keputusan Kepala SMP YPS Singgole 212600 garing SMP garis datar YPS garing 4 garing 2020 tentang siswa kelas 9 yang memenuhi syarat kelulusan dari Satuan Pendidikan SMP YPS Singgole tahun 2019-2020. Anak-anak kita peserta didik kelas 9A jumlahnya 30 anak. Ini dinyatakan lulus atau bagaimana? Peserta didik kelas jumlahnya 31 anak. Peserta didik kelas 9C 31 anak. Peserta didik kelas 9D jumlah 31. Peserta didik kelas 9E jumlah 3. Peserta didik 30 kelas 9F jumlah 30 anak. Total siswa SMP YPS Singgole tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 185. Yang dinyatakan lulus sebanyak 84 jadi 185. Selamat kepada semua siswa kelas 9 tahun 2019-2020 atas prestasinya dapat lulus raten. Selamat kepada Bapak Ibu orang tua siswa, selamat kepada rekan-rekan. Terima kasih. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kepada Tuhan semua berjalan dengan lancar. Beliau kita sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam, om, santi, santi, santi. Demikian prosesi penampungan kelulusan Kepala SMP YPS Singgole, Bapak. Dengan ya, dan selesainya kelas 9 SMP YPS Singgole tahun ajaran 2019-2020, maka terakhir pula acara penamatan siswa SMP YPS Singgole hari ini. Namun, Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anakku,
Mohon jangan beranjak terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada sajian video yang telah disiapkan oleh panitia. Saya, Ayu Reski Pratiwi, selaku pemandu acara hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu dan hadirin sekalian karena telah tertib mengikuti acara pengamatan ini. Saya mohon undur diri, mohon maaf jika selama acara berlangsung saya memiliki kesalahan. Dan akhir kata saya sampaikan selamat dan sukses untuk seluruh siswa kelas 9 SMP Pelajaran 2019-2020. Semoga kita masih bisa bertemu kembali. Amin. Amin. Tetap sehat ya. Baik. Dengan begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Pak Fadli. Ayu. Ya, Ustaz. Ya, saya bisa bicara. Tadi ada yang terlupa. Ucapan terima kasih kepada panitia dari PTFA yang sudah bekerja luar biasa sehingga acara ini bisa terlaksana sinergi dengan panitia dari SMP. Sekali lagi terima kasih dan DPS Singkole. Demikian, terima kasih Pak Fadli dan saya kembalikan. Pak Fadli, silakan ambil alih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Mas, terima kasih teman-teman panitia, Bapak Ibu, pimpinan dan Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anak semuanya. Demikian acara penutup kita ya pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Selanjutnya, bila tidak ada halangan, tetap di tempat dan menyaksikan video. Ucapan terima kasih dari anak-anak kita ya. Baik, terima kasih. Selamat buat seluruh siswa dan Bapak Ibu guru. Semoga kalian menjadi anak-anak berkarakter tangguh untuk meraih sukses di masa depan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditayangkan videonya lagi. Oke,
Timur. Halo peserta, apa kabar Pak? Saya mengucapkan terima kasih atas semua pelajaran yang Bapak berikan. Hanya tentang ketika terlambat masuk ke itu membuat saya tersadar betapa pentingnya kedisiplinan. Teman-teman juga meminta maaf karena sering membuat pelajar kesal sehingga memukulkan tongkat saktinya di atas meja untuk menuliskan. Terima kasih, Bapak sudah menjadi guru yang sangat humoris untuk kita semua. Semoga Pak Dirip selalu sukses dan diberi kesehatan dan doakan kami semua, Pak. Dadah. Di sini saya akan menyampaikan pesan yang besar ada satu orang guru yang berkesan buat saya, yaitu Pak Suman. Aku tahu marahmu demi kebaikanku. Jika saya yang berbagi agar waktu lebih berharga. Aku tahu pada tinggimu hanya untuk mendapatkan kesempatan. Kalau terkadang aku lebih memilih hidup dibanding memperhatikan. Terima kasih atas keberatan yang telah engkau beri. Terima kasih sudah mendengarkan pesan saya untuk Arfa. Arfa itu baik, penyayang, pengertian, tegas, dan selain itu mengerjakan serta berupaya memberikan yang terbaik kepada murid-murid. Pesan saya adalah menjadi tegas. Selama ini Hai perjuangan saya Abi, saya akan mewakili teman-teman untuk berterima kasih atas ilmu-ilmu yang telah Pak Ridwan berikan kepada saya, dan saya meminta maaf atas kesalahan yang telah membuat semoga berhasil dalam hidup. Menyatakan terima kasih karena telah menjadi guru yang baik, sabar, dan terus mengajarkan saya. Saya mengucapkan minta maaf karena selama saya berada di sini FS Bola telah melakukan kesalahan atau sesuatu yang kurang menyenangkan. Semoga semoga menjadi guru yang sukses dan diberikan kesabaran dalam menghadapi sukses dan efek. Terima kasih. Hai Bu Devi, awalnya saya kira Bu Devi itu orangnya cuek, kayak cuma tinggi sekali dan enak sekali ajak cerita. Di sini saya mau bilang terima kasih buat semua waktu yang Bu Devi luangkan untuk dengar cerita yang Bu Devi dari yang kurang penting dan tidak penting sama sekali, buat 1001 kata-kata ajaibnya dari yang manis sampai yang sadis tapi selalu. Dan saya mau minta maaf kalau saya dan teman-teman yang lain suka bergerak di sekolah. Terus kalau jam les, kalau pergi nongkrong di kantin, di koridor, toilet, dan tempat-tempat tidak terduga lainnya. Dan menurut saya, Bu Guru itu satu-satunya guru yang menegur itu tanpa marah, dan pada tinggi tetap mengerikan. Dan terakhir, ingat selalu buat jaga kesehatan dan jangan kita lupa beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari kelas 9E ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Fadli karena sudah menjadi wali kelas dan mendidik saya dan teman-teman selama setahun ini. Saya dan teman-teman sangat senang bisa berkenalan dengan guru yang menyenangkan seperti Pak Fadli. Saya berharap Pak Fadli tetap jadi guru yang suka bercanda, murah senyum, dan ramah kepada siswa-siswinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kami lakukan yang kurang berkenan di hati Bapak. Semoga kita bisa tetap menjaga silaturahmi di luar sekolah ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas ilmu dan pelajaran yang telah saya dapatkan selama saya berada di SMPPR. Selama bergabung di PPR bersama guru, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pengalaman, sehingga saya menjadi siswa yang percaya diri dan aktif selama berada di sekolah. Di samping itu, selama saya berada di SMPPS menjadi siswa menjadi bagian PPR, saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan kekurangan yang membuat saya merasa kurang puas dan merasa kecewa terhadap saya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengucapkan terima kasih bersama yang berikan kepada saya. Terima kasih untuk selalu memberikan pelajaran kepada kami dan selalu sabar. Maaf jika saya tidak mendengarkan perkataan guru. Maaf jika saya tidak melakukan tugas, dan maaf jika saya melakukan hal yang tidak berkenan di hati guru. Untuk Pak Guru, jangan lupakan kami, selalu kesehatan, tetap menjadi pribadi yang baik karena dengan semuanya kondisi seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musa, terima kasih ya selama ini sudah sampai dalam hati saya. Saya juga mau meminta maaf jika selama ini ada perkataan atau perbuatan saya Ustaz saya Pak Musa, semoga kedepannya lebih sabar lagi dalam mengurus siswi, dan jangan bosan ya harus mengajar anak-anak SMP MPBS. Semangat! Halo Pak Darius, di video ini saya mau berterima kasih karena selama saya belajar di SMP MPBS, Pak Darius sudah mengajar dan menjadi contoh yang baik buat saya dan teman-teman, terutama di pelajaran musik. Terima kasih juga karena Pak Darius sudah pernah mendampingi saya dan teman-teman saat tampil menari di beberapa acara. Saya juga meminta maaf kalau saya belajar di SMP MPBS selama 3 tahun. Saat kejadian aku wali Pak Darius di kelas 8, saya dan teman-teman pernah membuat Pak Darius kecewa, baik melalui sikap atau kata-kata yang menyinggung. Semoga kedepannya Pak Darius bisa tetap sabar dan bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya juga akan mewakili teman-teman saya untuk berterima kasih atas ilmu-ilmu yang telah kalian berikan kepada saya, dan saya meminta maaf atas kesalahan yang saya telah berbuat. Semoga keluarga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu sudah mengajarkan memberi banyak pengalaman hidup dan banyak ilmu pengetahuan kepada saya. Dan terima kasih karena sudah sabar dalam mengajar. Semoga guru tetap sehat, selalu sabar dalam mengajar dan menghadapi setiap siswa, dan jangan tekan dalam mengajar matematika. Maaf atas segala kesalahan saya yang menyakiti atau tidak berkenan kepada ibu dan yang membuat ibu marah. Terima kasih Bu. Hai Memce, saya Celok. Saya ingin mewakili teman-teman saya untuk berterima kasih atas ilmu-ilmu yang telah Memce berikan kepada saya dan teman-teman. Dan saya ingin meminta maaf atas semua kesalahan saya kepada Memce. Semoga Memce sehat selalu. Love you. Halo Boti, di video ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Boti karena Boti telah sabar mengajar saya dan teman-teman Rokris selama 3 tahun lamanya mengenai pendidikan agama. Saya ingin memaafkan Boti apabila selama di kelas agama saya sering berbuat kesalahan dan sering membuat Boti kecewa. Telah menjadi pengalaman yang sangat bagus bagi saya dan teman-teman lainnya. Jadi menempati. Ibu Maya, semoga begitu kesehatan dan tetap semangat dalam berkomunikasi sesuai SMP. Terima kasih kepada sekolah dan
Terima kasih sudah menjadi guru yang sabar dan siswa. Terima kasih Bu Guru. Halo Bunda, terima kasih telah mengajar saya selama 3 tahun dan sempat menjadi kelas saya tahun. Kesan saya buat Bunda itu orangnya baik, tenang, tegas, dan sangat perhatian sama Bunda. Ya, semoga semakin sukses ke depan. Semoga sehat selalu dan jangan lupa pribadi minta maaf terima kasih. Orangnya baik dan ramah dalam hati. Itu memberikan motivasi dalam belajar. Jangan bosan untuk mendidik siswa-siswi yang kurang sopan yang memberikan ilmu kepada saya, semoga berguna kepada saya. Dan saya mohon maaf bila benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Itu menjadi guru saya di Bukit dan juga saya ikut kepada karena saya memiliki banyak kekuatan kepada anak. Saya cukup tugas yang diberikan oleh anak. Pesan dan kesan saya itu dari orang yang baik, ramah, tegas dan teliti. Dan semoga tetap menjadi pribadi yang baik dan kelak bisa menjalani yang diperlukan dan bisa diterima oleh seluruh siswa SMP. Hai Pak Kamal, saya Karen. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan motivasi yang Pak Kamal kami. Saya juga ingin menyampaikan minta maaf karena kami terlambat tugas, tidur di kelas, dan datang di kelas. Hanya kalau parah lagi kami memastikan semangat. Semoga kedepannya akan berjaya dan amal sehat. Dan terima kasih kepada Ibu Nini yang telah saya pastikan ilmu serta nasihat Halo, proses selalu dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya sebagai Thomas dan semua guru atas jasanya dalam SMP Presiden, khususnya kepada Thomas yang telah menjadi kelas 9C. Semoga Thomas selalu diberkati oleh mendidik dan memberikan motivasi kepada saya atas nama Michael dan Tuhan Tulus meminta maaf karena membuat kesalahan dan juga membuat Thomas marah. Walaupun kami siswa semenci sering membuat Thomas marah, hanya kecerdasan kami dalam melakukan sesuatu dan saya memberikan motivasi dibalik dalam belajar dan sejujurnya. Sekali lagi, terima kasih atas kesalahan bagi kami, salam buat saya dan saya dan teman-teman ini bermimpi dan berkomunikasi di sekolah dengan baik. Ini juga ingin maaf karena membuat
bekerja. Maka Ibu selalu diberikan kesehatan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan kepada si Ibu. Selamat tidak berkenal dan bersama. Halo Mbak Taslim, semoga baik-baik sih. Dulu saya ilmu yang kita kasih terus banget. Semoga juga bisa sampai jatuh dan semuanya. Ini sudah saya dan ini karena bagi dia kita jual tarik pada dari dia ada kata-kata saya atau perlakuan saya dalam makanan ibu serta bapak ibu akan mereka tahu dan Assalamualaikum Mbak Sriani, nama izin. Dulu saya sekarang mau bilang terima kasih karena sudah bantu saya jadi sistem yang lebih baik. Guru juga sudah banyak itu dan menyampaikan. Saya juga minta maaf kalau mungkin saya ingin meminta hal sudah atau ada sesuatu yang berkenan. Lagi ke saya nih, thank you Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau selesai, terus semuanya. Jadi kami berterima kasih telah berperan penting bagi kami di sekolah. Hal keamanan. Kami telah melewati di sekolah. Kami yakin setiap teguran itu untuk kebaikan kami. Walaupun banyak perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Pak Yudi, kami mohon maaf sebesar-besarnya dalam menghadapi siswa-siswi Ini Zizur, kabar kasih atas pembelajaran yang Ibu guru kasih ke saya. Bapak juga proses pembelajaran saya dan teman-teman sering ribut, sering dan berteriak-teriak, dan dari situ saya tahu harus saling menghargai. Dan sekali lagi saya mau berterima kasih atas motivasi yang diberikan kepada kami. Semoga Ibu guru sehat selalu dan semoga menjadi guru yang rendah hati. Assalamualaikum Pak Ibnu, apa kabar Pak? Di sini saya mau berterima kasih atas semua yang baik dari segi akademik, baik organisasi, dan juga nasihat yang selalu maaf sekiranya kepada guru dan pernah melanggar aturan sekolah sampai disebutkan pesan rekomendasi baik dan sesuai baik. Terima kasih pengertian dan sabar. Pak Yusman, apa kabar? Sehat? Kalau belum baik saja. 3 tahun ini sudah banyak cerita yang kami lalui. Terima kasih, sehat dan juga belajar mengajar dan menjadi kami siswa di sini. Pak Yusman, saya dan maaf kesalahan sengaja maupun tidak disengaja. Jadi Halo Pak Guru, sudah 3 kali semenjak masuk SMP. Pak Guru itu salah satu guru fisika paling favoritku.
yang paling sabar dan baik, dan sering semangat acara tiap pagi. Terima kasih banyak Pak. Saya juga mewakili teman-temanku untuk minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah kepada kita. Belum lagi karena kejadian Malita pas kelas 7. Saya mau minta maaf Pak. Semoga ke depannya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dan ingat jaga kesehatan Pak. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah tadi, saya minta maaf dan masih banyak mungkin yang belum saya sampaikan. Terima kasih Pak Guru. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Terima kasih sudah bisa bersama dan orang terinspirasi bahwa aku itu dari sini kebersihan dan kami ingin memberikan pengajaran yang baik untuk seluruh siswa bahwa indahnya dan nyamannya adalah bersih. Terima kasih bagi kami selalu menjaga kebersihan di lingkungan dekat kami. Guru dan teman-teman, maafkan saya boleh maafkan semua kesalahan saya yang mungkin dan kami ini bisa menjadi anak-anak yang sukses di masa kesehatan. Teman-teman, semoga kita bisa bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih rasa saya itu nanti perasaan mereka lalu Halo, selamat sore semuanya yang masih ada. Selamat sore Bu Mince, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore. Bu Guru sebagai ketua panitia tidak bisa melakukan seperti yang tahun lalu. Hanya dan ibu-ibu yang paguyuban, saya maaf jika kurang berkenan selama acara ini. Untuk kebersamaan paguyuban kelas semuanya ini kita lakukan untuk yang terbaik kita. Ya. Selamat serta sukses buat anakku 9. Doa kami selalu kau bisa jadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Buat 9. Terima kasih Pak Max, tim IT, operator, luar biasa. Alhamdulillah.
Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Pak Max, Pak Fadli. Selamat ya pamerkan gitu lukisanku. Halo, hari ini tanggal 5. Waktunya cuci rambut. Besok terakhir waktunya. Rambut. Terima kasih semua. Terima kasih. Cepat kau pesawat. Pesawat. Laksa. Halo Juja, apa kabar Juja?
Macet, kena semua macet, kena semua macet. Pesawat. Mau biru, udah sholat. Sobat ini. Terbiasa banget itu. Kita mau